alhamdulillah pada tahun ini Universitas Syah Kuala mendapatkan hibah untuk pengembangan mata kuliah PPKN yang di dalam salah satu bagiannya adalah tentang pendidikan Pancasila. Nah, tentunya ini bagian daripada kita untuk memperkuat literasi manusia, di mana kita ingin membangun karakter daripada lulusan Universitas Syah Kuala untuk lebih mengenal Pancasila, tentunya juga untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, upaya ini tentunya kita perlu lakukan dengan memasukkan muatan-muatan tentang Pancasila di dalam mata kuliah dan juga di dalam aktivitas-aktivitas yang lain ekstrakurikuler dan masuk kegiatan kurikuler di Universitas Syah Kuala. Dan harapan kita tentunya ini akan menjadi salah satu dari karakter lulusan Universitas Syah Kuala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa kita mulai perkuliahan hari ini? Sudah dipelajari materi minggu kemarin? Baiklah, untuk hari ini kita masuk tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Untuk perkuliahan kita hari ini kita menggunakan model discovery learning, kemudian inquiry learning, problem basic learning, project basic learning, dengan metode perkuliahan ceramah, diskusi, dan tanya jawab seperti biasa. Kemudian pendekatan perkuliahan kita mengikuti K13, ada mengamati, menanya, kemudian mengumpulkan informasi, menalar, mengasosiasi. Nanti yang langkah pertama dan selanjutnya ini adalah tugas adik-adik. Tolong diamati gambar ini. Silakan tolong diamati, nanti adik-adik silakan memberikan komentar apa yang ada di gambar ini. Apa yang bisa Anda berikan tanggapan? Jadi kenapa dipilih yang Garuda tadi? Karena burung Garuda ini melambangkan banyak hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Misalnya ada 45 bulu leher yang menandakan kita merdeka pada tahun 1945. Lalu ada juga sebagai dasar atau negara kita mempunyai sebuah pedoman, yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang terpaut pada dua pita yang ada pada dua kaki burung Garuda tersebut. Lalu ada juga sayap dan bulu-bulu yang ada di ekor. Dan masih banyak lagi. Sini. Di dada burung Garuda itu kan Pak ada 5 lambang. Nah, itu masing-masingnya mempunyai nilai dan arti yang melambangkan bahwa itu suatu dari bagian negara gitu. Yang pertama itu ada bintang. Bintang itu sila pertama dari Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang di sampingnya. Lalu dilanjutkan oleh ada rantai, ada pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas. Itu melambangkan sila-sila dari Pancasila itu sendiri. Kan gambar yang ketiga tuh ada gambar pohon beringin. Gambar pohon beringin tuh melambangkan sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, di mana pohon beringin tuh kan memiliki akar tunggang, berarti persatuan di Indonesia tuh dilambangkan sangat kuat gitu. Yang keempat tuh ada gambar banteng. Gambar banteng itu kan melambangkan sila keempat, yaitu kemanusiaan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Itu kenapa dilambangkan dengan banteng? Karena yang dipimpin oleh hikmah, banteng itu melambangkan kekuatan, itu jadi yang memimpin tuh harus kuat. Coba. Jadi yang terakhir itu Pak, ada padi dan kapas. Itu melambangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa dilambangkan dengan padi dan kapas? Karena itu yang merupakan komoditi utama yang ada di Indonesia. Dan juga padi dan kapas itu merupakan keadilan sosial yang mana seluruh rakyat Indonesia harus merasakan kesamaan sosial di antara seluruh rakyat. Gitu Pak. Baiklah, kemudian ini kita lihat tadi burung Garuda itu sebagai lambang negara. Di dalamnya ada dasar negara. Pancasila itu berfungsi sebagai dasar negara dan ideologi negara.
Kita lihat ini arti ideologi itu adalah fondamen atau yang kita jadikan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan negara. Kemudian kita lihat sebagai pandangan hidup. Artinya Pancasila itu kita Indonesia, kita Pancasila. Artinya Pancasila itu digali dari nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Maka dia adalah sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Makanya Pancasila kita jadikan sebagai pandangan hidup. Kemudian bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika ini di bawah kaki burung Garuda itu ada sesanti di pitanya itu Bhinneka Tunggal Ika. Artinya dengan Pancasila bisa menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Saya ingin bertanya, Pak. Kenapa Pancasila itu hanya mencakup jadi 5 sila seperti itu? Kenapa tidak lebih dari 5 atau kurang dari 5? Sekian. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari teman kita tadi, ada yang bisa menjawab di antara mahasiswa yang lain. Mengapa Pancasila itu hanya 5, tidak lebih dari 5? Jadi Pak, kalau misalnya menurut saya pribadi, kelima lambang tadi itu sudah mencakup semua yang kita inginkan gitu. Jadi kelima lambang tadi itu menjadi dasar negara kita berpijak kayak gitu. Dan dia sudah mencakup ke semuanya. Jadi kenapa harus 5, kenapa nggak ditambah? Karena kalau menurut saya itu emang udah mencakup dari segala aspek. Karena dengan 5 sila itu Pak udah menyangkut semuanya kan dari segala aspek, dari keadilan sosial, kerakyatan, terus persatuan Indonesia itu dia menyangkut 5 sila. Kalau misalkan ditambah-tambahin lagi yang ada udah berlebihan kayak gitu. Lagian kalau misalkan udah 5, untuk apa ditambahin lagi? Terima kasih, bagus. Dari kedua jawaban itu sebenarnya sudah benar, tapi yang lebih lengkap lagi bahwa nama Pancasila itu diambil dari Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Panca artinya 5, sila dasar. Maksudnya bahwa Pancasila itu merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Dari sekian banyak nilai itu dibekukan menjadi 5 sila. Makanya hanya Pancasila hanya 5. Nanti untuk lebih jelasnya adik-adik bisa membaca di buku Kitab Sutasoma itu karangan Empu Tantular. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Jadi Pak, saya ingin bertanya, kenapa Pancasila itu lambangnya burung Garuda, sedangkan burung Garuda itu tidak hidup, dia tidak ada di kehidupan nyata. Dan kenapa harus dia, sedangkan masih banyak hewan-hewan lain yang bisa kita gunakan sebagai lambang untuk Pancasila. Sekian. Baiklah, bahwa burung Garuda itu dilambangkan sebagai burung yang kuat dan kokoh. Konon ceritanya burung Garuda itu kendaraannya Dewa Wisnu, karena pada zaman dulu negara kita itu masih dipengaruhi oleh ajaran Hindu. Dan konon juga menurut cerita setelah dilakukan penelitian, burung Garuda itu mirip dengan elang Jawa yang sekarang. Sementara gambar burung Garuda itu sebelumnya bukan seperti ini. Oleh Sultan Hamid II yang ditugaskan untuk menggambar lambang negara, dulu kepalanya seperti manusia, tapi setelah itu dilakukan penyempurnaan. Jadi oleh Sultan Hamid II dari Kalimantan Barat. Mungkin adik-adik nanti dalam sejarah banyak yang tidak ditulis siapa yang menggambar burung Garuda. Jadi mengapa harus burung Garuda? Karena dia sebagai burung yang tangguh. Thailand juga menggunakan burung Garuda. Amerika menggunakan burung elang, tapi kepalanya botak. Artinya yang kokoh, kuat. Bagaimana yang bertanya bisa dipahami? Jadi Pancasila itu tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tapi ada banyak fungsi lain. Sebagai ideologi negara, sebagai falsafah negara, kemudian sebagai cita-cita negara. Tujuan perkuliahan kita hari ini, adik-adik bisa lihat di depan. Yang pertama itu menjelaskan hakikat ideologi, kemudian fungsi ideologi bagi suatu negara, dimensi-dimensi ideologi, kemudian paham integralistik, korelasi antara Pancasila dengan agama, kemudian macam-macam ideologi,
dan terakhir membandingkan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya. Seperti biasa, tugas saya hanya pada langkah pertama, latar belakang, tujuan, dan langkah-langkah pembelajaran. Selanjutnya, adik-adik dipersilakan membagi kelompok untuk membahas pertanyaan kunci ini. Terserah sumbernya mau dari buku, dari internet, atau sumber lain. Saya hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 1. Selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 3. Sebelum kelas kita akhiri untuk hari ini, ada yang belum jelas? Saya pikir sudah jelas semuanya. Untuk kelas hari ini kita padai sampai di sini. Selanjutnya adik-adik silakan mengerjakan tugas itu di rumah. Minggu depan kita ketemu lagi presentasi masing-masing kelompok yang sudah ditugasi. Demikian untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang berdiri di depan sebagai kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang ideologi. Akan dipresentasikan oleh kawan saya, Rani. Jadi hari ini kita akan membahas tentang ideologi, yaitu kita akan membahas apa itu ideologi, bagaimana ideologi, dan kita akan membahas pokok poinnya yaitu Pancasila. Yang pertama kali yaitu kita akan membahas apa itu ideologi. Ideologi itu adalah ide atau gagasan yang bertujuan menawarkan perubahan. Ideologi berasal dari dua kata yaitu ideo, gagasan, dan logi, logika. Jadi bisa dikatakan bahwa ideologi ini adalah suatu gagasan yang dikemukakan menjadi suatu pemikiran. Ideologi ini sebenarnya ada banyak, tapi yang saya tampilkan hanya 5, yaitu kapitalisme, liberalisme, marxisme, sosialisme, nasionalisme. Namun kita harus tahu bahwa Pancasila juga merupakan ideologi, feminisme juga merupakan ideologi, dan banyak ideologi baru yang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi dimensi ideologi itu ada 3, yaitu realita, idealisme, dan fleksibilitas. Realita itu adalah pengalaman dan sejarah. Jadi ideologi ini didasarkan bagaimana hal-hal yang pernah ada terdahulu dan juga berdasarkan dengan sejarah-sejarah yang pernah ada. Kemudian ada juga idealisme atau perwujudan bersama, yaitu banyaknya orang-orang yang memiliki paham yang sama. Karena ideologi ini tidak bisa hanya kepada dirinya sendiri. Ideologi itu ia akan menyebarkan ide-ide atau gagasan-gagasan dia terhadap orang lain. Kemudian fleksibilitas, yaitu ideologi itu luas. Luas yang dimaksud adalah ia mampu berkembang dan mengikuti dengan perkembangan zaman, seperti Pancasila yang kita miliki. Pancasila itu dia mampu mengikuti perkembangan zaman, mau dia tahun 2020, 2019, 2018, 1945, yaitu akan memiliki akar-akar dan budaya-budaya yang sama dengan negara kita. Nah, kita akan membahas tentang Pancasila. Hal yang cukup miris saat ini adalah Pancasila dan kepercayaan orang terhadap ideologi kita itu setelah survei dari LSI, yaitu oleh Pak Denny JA, selama 13 tahun penurunan kepercayaan terhadap Pancasila itu mencapai 10%. Padahal Pancasila itu merupakan ideologi bangsa kita. Bagaimana bisa seseorang yang berada di suatu bangsa itu tidak percaya terhadap ideologi bangsanya sendiri? Ini merupakan hal-hal yang cukup kita lihat sebagai suatu hal yang miris terhadap bangsa kita. Padahal Pancasila itu berasal dari kata panca 5 dan sila itu 5.
5 sila yang mencakup terhadap seluruh nilai-nilai pada bangsa kita. Sekian presentasi kami, mungkin ada yang belum paham atau ingin bertanya. Saya akan membuka sesi tanya jawab sebanyak 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama. Jadi saya Syamul Maina, saya ingin bertanya. Banyak dari kita yang udah familiar dengan kata ideologi, tetapi banyak juga dari kita yang buta akan makna sesungguhnya dari ideologi tersebut. Maka bagaimanakah hakikat ideologi yang sesungguhnya? Pertanyaan kedua. Oke, silakan. Jadi nama saya Hafiz Pona, saya ingin bertanya di sini. Seperti yang kita ketahui, setiap negara pasti menganut suatu paham ideologi. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah apa fungsi ideologi tersebut bagi negara yang menganutnya? Sekian. Pertanyaan ketiga. Ya, silakan Siti. Saya Siti Kobatiah dari kelompok 4 ingin bertanya. Ideologi yang merupakan konsep fundamental filsafat. Menurut saya, kekuatan suatu ideologi itu tergantung pada dimensinya. Coba jelaskan dimensi dari ideologi. Terima kasih, sekian. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Aisyah kelompok 2. Hakikat ideologi adalah, kita kembali ke ideologi. Ideologi adalah ide atau gagasan. Sehingga hakikat ideologi adalah ide atau gagasan yang telah dipercaya kebenarannya sehingga dijadikan sebuah pedoman untuk berbangsa dan bernegara. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Hafiz Pona. Yang pertanyaannya apa itu fungsi ideologi? Jadi setiap negara itu memiliki ideologi. Ideologi itu sebagai pandangan hidup dari masyarakatnya. Ideologi itu sangat penting bagi suatu negara karena ideologi itu identitas dari negara tersebut. Pentingnya ideologi itu dapat dilihat dari beberapa fungsi ideologi. Yang pertama, itu untuk membentuk identitas atau ciri dari suatu negara. Setiap negara itu memiliki identitas yang berbeda-beda sehingga dengan ideologi itulah yang memunculkan identitas dari negara tersebut. Terus yang kedua, ideologi berfungsi untuk mempersatukan sesama kita. Itu kalau misalkan negara itu dia berfungsi untuk, kalau misalkan agama itu dia berfungsi untuk mempersatukan orang dari berbagai ideologi yang berbeda. Sebaliknya, ideologi itu mempersatukan dari orang berbagai agama yang berbeda. Terus yang ketiga itu, ideologi berfungsi untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat. Apabila terjadi suatu konflik di masyarakat, itu dapat diselesaikan dengan ideologi. Terus yang keempat, ideologi berfungsi membentuk rasa kebersamaan atau solidaritas. Di Indonesia tuh sangat banyak ras, suku, dan berbagai macam budayanya. Dengan adanya ideologi itu sebagai pemersatu dari sekian banyak kebudayaan yang ada di Indonesia. Seperti itu. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 dari saudara Siti. Jadi apa-apa saja yaitu dimensi di dalam ideologi Pancasila. Jadi dimensi ideologi Pancasila itu ada 3. Yang pertama, dimensi realita. Dimensi realita ini bermakna nilai-nilai dasar yang tercantum di dalam ideologi memiliki mencerminkan kehidupan masyarakat Indonesia itu sendiri. Yang kedua ialah dimensi idealisme. Dimensi idealisme bermakna ideologi Pancasila dapat memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia ke masa depannya, terhadap masa depan bangsa Indonesia itu sendiri. Yang ketiga ialah dimensi fleksibilitas, di mana dimensi fleksibilitas memiliki makna ideologi Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat Indonesia itu sendiri. Terima kasih. Sekian. Jadi setelah kita mendengarkan penjelasan tentang ideologi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan, kita akan sampai ke sesi kesimpulan. Jadi setiap negara berhak memilih sistem pemerintahannya sendiri. Indonesia juga pernah menerapkan beberapa sistem pemerintahan. Namun yang paling cocok adalah ideologi terbuka, yaitu Pancasila, karena sinkron dengan sistem pemerintahan yang demokratis yang menjamin kebebasan warga negaranya dalam mengeluarkan pendapat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28. Pancasila sebagai ideologi memiliki karakter utama sebagai ideologi nasional. Ia adalah cara pandang dan metode bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai cita-citanya, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Pancasila adalah ideologi kebangsaan karena ia digali dan dirumuskan untuk kepentingan membangun negara bangsa
Indonesia. Pancasila yang memberi pedoman dan pegangan bagi tercapainya persatuan dan kesatuan di kalangan warga bangsa. Pancasila yang membangun pertalian batin antara warga negara dengan tanah airnya. Pancasila juga merupakan wujud dari kesepakatan nasional karena negara bangsa Indonesia ini adalah sebuah desain negara modern yang disepakati oleh para pendiri negara Republik Indonesia dengan berdasarkan Pancasila. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih untuk yang telah bertanya dan semoga presentasi yang telah kami berikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan makalahnya, hasil diskusinya, hasilnya sangat bagus. Mudah-mudahan nanti kelompok selanjutnya bisa mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh kelompok 1. Kemudian sebagai simpulan dari diskusi kelompok 1 bahwa ideologi itu adalah pedoman hidup bangsa Indonesia. Mengapa Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara? Karena Pancasila itu digali dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia itu sendiri. Kemudian ada beberapa macam ideologi di dunia, ada ideologi liberalis, ada ideologi sosialis, kemudian ada ideologi Pancasila. Jadi kalau ideologi liberalis itu sifatnya terbuka, sedangkan ideologi sosialis tertutup. Pancasila juga terbuka, tapi berbeda dengan liberalis, di mana Pancasila itu keterbukaannya bisa mengikuti perkembangan zaman, fleksibilitas tadi, dia tidak kaku. Jadi bukan berarti Pancasila mengikuti masyarakat, tapi masyarakat itu bisa mengikuti Pancasila karena Pancasila itu bisa berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Terima kasih kepada adik-adik untuk pertemuan kali ini. Diskusi akan kita lanjutkan pada minggu selanjutnya. Untuk minggu ini kita akhiri sampai di sini perkuliahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.